Selamat datang di channel Pendidikan Al-Milhaq, kelas 5, tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, ide pokok teks bacaan. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks bacaan. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tertulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut ini adalah hal yang diperhatikan dalam menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. 2. Mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. 3. Menentukan topik teks percakapan. 4. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Dan yang terakhir, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Langkah yang harus kalian lakukan dalam menentukan ide pokok pada teks lisan yang pertama adalah mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Dan yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut ini adalah langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. 2. Buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. 3. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. 4. Buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. 5. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan yang terakhir, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang sehingga menjadi teks baru yang urut. Mari kita baca teks berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup, seperti yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Paragraf ketiga, silakan kalian baca sendiri ya. Ide pokok pada paragraf pertama. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ide pokok paragraf kedua, kerukunan umat beragama penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai
mencapai kesejahteraan hidup. Silahkan kalian cari ide pokok paragraf ketiga dan tulis jawabannya pada kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!